Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Jisvan di Sokin. So, yep. Sebelumnya apa kabar buat belai-belai yang nonton? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu, amin. Dan kebetulan di kesempatan kali ini gue bakalan mencoba membuat konten yang udah banyak kalian nanti kalian minta-minta tentang, Bang, coba bahas Dropzone FFWS. Ini sesuai request kalian, jadi gak bakal pakai basa-basi lagi. Kita bakalan bahas Dropzone FFWS ya. Sebelumnya buat yang nanyain nih Bla ya, kemarin-kemarin nih, Bang, FFWS tuh kapan sih? FFWS kapan mainnya? Aduh, ya tolong ya Bla ya, jangan jadi player atau survivors yang sama jadwal aja nggak tahu gitu, sama turnamen aja tuh nggak tahu, cuman tahu ngedukung. Gua nggak masalah lu tahu ngedukung, tapi lu tolong harus tahu juga jadwal idola lu atau perwakilan Indonesia mainnya kapan, oke? Gua bakal jelasin di sini sebelumnya. Free Fire World Series 2021 Singapura, alright. Di sini kalian bisa langsung cek aja di Wikipedia, infonya jelas nih. Tuh dari tim yang ikutan, lokasinya di mana, tipikalnya offline ya, tapi offline ini pasti tanpa penonton ya, jadi sama kurang lebih kayak FML kemarin. Dari segi prize pool nih totalnya sekitar 2 juta US dollar, ini banyak banget ya, sekitar 28 sampai 29 miliar. Jadi ini bukan cuma turnamen yang 2-3 M doang hadiahnya. Nah, start date tanggal 22 bulan 5, end date-nya tanggal 29 bulan 5. Jadi nggak ada lagi cerita, nggak ada lagi pertanyaan ya. Formatnya di sini udah jelas ya nih. Nih formatnya di sini udah jelas. World Series Mei 22 sampai 29 ya kan. Nih untuk yang play in ya tanggal 22 play in-nya mainnya, terus nanti top 2-nya nih will advance to the final. Berarti dari play-ins cuman ngambil 2 terbaiknya di final ya Bla ya. Dan untuk di sini kalau lu perhatiin nextnya di final ini tanggal 29 Mei ya, jadi masih jauh nih, ini baru April gitu. Jadi buat kalian sabar-sabar dulu aja, tapi kumpulin energi yang baik buat dukung panutan kalian ya. Next. Prize pool belum lock ya, belum ada kabar selanjutnya tentang prize pool. Nah ini participation nih, yang dapat direct invite untuk final. Oke, nih semua juara-juara dari FFVM dari regionalnya masing-masing. Ada Spring Cup Arab League, ada Pro League CIS, ada LBFF, MCP Major, India Championships, Indonesia Master, Latin America Liga, Pro League Thailand, sama Arena of Survival. Ini yang dapat direct invite ke Grand Final. Terus play-in saya ada juga nih di sini nih ya. Nih banyak nih, kalian bisa baca juga. Nih tim-timnya ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan. So, gue bakal jabarin juga di sini tim-tim yang akan bertanding itu. Untuk final udah jelas di sini ada VIP Sport dari Arab League, nih LGDS Spring Cup dari Taiwan ya, itu Taiwan, Thailand nih dari CIS itu dari Rusia ya, Galaxy Racer nih dari India Championship, Big Fam dari MCP Majors Malaysia, Luxo dari Brazil, BFF tim AZ ini dari League Latin Amerika, Latam ya, Ecuador dan kawan-kawan. Nih EVOS Sport Thailand dari Pro League Thailand, atau mungkin nanti bakal jadi FVTH ya. Dan ini EVOS Sport Indonesia ya, EVOS Divine. Seperti biasa kita udah tahu nih nama yang udah gak asing, abang-abang panutan kita semua. Birth Sky dari Arena of Survival Vietnam. Oke, ini yang grand final. Butuh 2 tim lagi terbaik yang akan nyusul mereka di final. Di antaranya di play-ins tuh ada New Gang, wah, The New Idol, Newcomer, New Gang atau NWG, Tim TG, Faik Sourar, Agen EXP, Dea, Invincible, Tim Chaos, Loud, God's Plan, All Attack Around, First Rider Bravo, dan juga Haki Esport. Nah, yeah. Dari tim play-in sini menurut kalian kira-kira siapa yang bakal maju ke babak final? Coba komen ke komentar. Kalau gue sih punya feeling bakalan jadi First Rider, sama kalau nggak Attack All Around ini mungkin aja bakal jadi Load ya. Ya antara duit lah ya. Oke, harus ada First Riders Bravo-nya ya. Jangan lupa hashtag FFindo bersatunya. Oke, jangan lupa. Nah, ini standing. Nih masih nunggu semuanya ya kan. Ya pokoknya for more info kalian bisa langsung cek aja di Wikipedia Free Fire. Oke? Ya pokoknya for more info kalian bisa langsung cek aja detailsnya di Wikipedia Free Fire ya. Mantap. Next, sebelum kita masuk ke pembahasan Dropzone dari FFWS ya, entah yang play-in atau yang grand final, gue mau kalian untuk pencet dulu tombol like, tombol share, dan juga tombol subscribe. Pastiin kalian udah nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk di follow nih Instagram gue, oke? Di follow ya, please banget follow, oke? Follow Instagram, jangan lupa subscribe. Oke, thank you so much Blay buat yang udah subscribe, yang udah follow, yang udah like, yang udah share. Jangan lupa komen juga pendapat kalian tentang Dropzone dari FFWS kali ini bakal kayak gimana, tipe gameplaynya bakal kayak gimana. Feel free buat komen di kolom komentar, oke? Alright Blay, jadi kita bakalan langsung aja ngebahas nih ya Dropzone yang pertama dari babak play-ins ya. Yang pertama udah pasti biasanya mapnya Bermuda ya. Bermuda itu kalau kita lihat di sini
ada 3 first rider ya. Ini gambar drop zone ini gue bikin sendiri karena emang gue juga nonton masing-masing dari liganya, dan kebetulan gue bisa ngedit juga, jadi gue bikin sendiri gitu ya. Nah, gue kenapa bikin ada 3 first riders di sini? Karena ini based on apa yang gue lihat selama first riders itu bertanding di fase liga, dan juga apa yang pernah mereka alamin dan mereka eksekusi gitu ya. Dan so far menurut gue first rider cukup kuat di 3 tempat ini ya, dan biasanya kan mereka dulu sempat ada di Peak, terus mereka juga sempat ada di Katul dan juga Bima. Nah, berhubung Bima Saktinya nih kebetulan banyak tim juga yang mirip-mirip turunnya drop zone di sini, jadi makanya gue bikin 3 opsi kayak gini untuk first rider. Dan untuk map atas ini saling berdempetan juga, Agen EXP sama Godsplan ini. Gue penasaran sih, Agen EXP sama Godsplan ini bakal keras banget harusnya fightnya, apalagi ada tim Chaos. Tim Chaos juga menurut gue gak kalah keras. Nih salah satu tim yang patut diwaspadai juga ya. Loud sendiri biasanya dia nggak terlalu suka perang-perang yang merugikan di awal-awal. Kayak kita tahu Brazil tuh game mainnya perang di late game gitu ya. Nah, tinggal nanti gimana ini attack all around-nya nih. Attack all around kemarin gue juga lihat di grand final itu mainnya dia bener-bener objektif banget, kayak dia nggak gerak banyak tapi pasti gitu. Dan kebetulan zona ada di sana gitu. Ini ada si bocil ajaib nih, si siapa, Pungot. Gue cuman nggak tahu ya, Pungot bakal main nggak di FWS karena kan dia masih bocil gitu kan, belum punya visa gitu, 15 tahun kalau nggak salah, 14 tahun. Ada yang tahu nggak umur Pungot berapa? Komen di kolom komentar. Ada tim TG dan juga Dea nih yang masih bersinggungan juga Bima Sakti. Jadi harusnya ini bakal jadi tempat-tempat yang bakalan tricky banget. Yang enak di sini ada Faik Sourar, menurut gue bakal jadi tim yang bakal nyantai banget. Kenapa gitu? Karena ya lu lihat aja di sini berdasarkan predik drop zone yang udah gue bikin, ini dia nggak ada tim yang iseng-iseng atau kebetulan drop zone sama gitu. Nah, Invisible sama NWG nih, gue tunggu-tunggu juga nih. NWG kira-kira bakalan sekuat di babak penyisiannya apa enggak? Karena NWG kita tahu gila banyak banget, luar biasa pokoknya NWG. Buat yang penasaran NWG gameplay kayak gimana, kalian bisa langsung aja nonton nobar Blay gue, konten gue yang sebelumnya. Oke? Dan tulis pendapat kalian, menurut kalian NWG bakal kayak gimana di play-in nanti. Overall untuk drop zone segini aja untuk dipermudah ya. Jadi kalau seandainya menurut gue pribadi, ini kita bahas sedikit tentang circle ya. Circle harusnya nggak, kalau kita berkaca sama turnamen internasional terakhir, harusnya circle masih nggak jauh-jauh dari sekitar Factory Pocinok, terus Pocinok Kota Tua, sama Bima Sakti Clock Tower, which is itu masih cukup nguntungin teman-teman dari first rider ya. Jadi tinggal gimana nanti first rider eksekusinya, kita doain aja yang terbaik, kita berikan dukungan yang banyak dan juga semangat positif untuk teman-teman first riders. Biar apa? Biar mereka lolos ke babak final, nemenin EVOS Divine di grand final untuk mewakili Indonesia. Oke, siapa yang di sini pengen lihat first rider wakilin Indonesia di grand final? Komen di kolom komentar. Next nih, Kalahari ya. Kalahari ini juga mempunyai gameplay yang cukup menguntungkan kalau boleh gue bilang secara pribadi untuk ini ya, untuk first riders. Kenapa? Karena kalau based on yang gue lihat, first rider di beberapa game terakhir dia sempet kan di awal Master League tuh dia turun di Refinery tuh, ya kan? Master League season 2. Season 3 dia udah mulai coba gerak ke Bayfront, dan makanya di sini gue bikin 2 kemungkinan predik first rider bakal turun. Di Bayfront ternyata bukan cuma ada first rider, tapi ada 3 tim, Invincible sama Godsplan. Dimana ini harusnya mereka juga nggak bakal saling tembak, dan kemungkinan first riders bakal jibaku tuh kemungkinan bukan sama Godsplan tapi sama Invincible, karena Invincible adalah salah satu tim yang cukup punya trigger disiplin. Kalau ada yang nembak, dia pasti either dia ngedef atau dia balas juga lawan gitu tembakannya. Kalau Godsplan, kalau gue lihat sendiri dia lebih milih untuk cari kompon yang aman dulu. NWG, gue penasaran nih, NWG ini bakal turun tetap di rumah 4 ini, di tempat checkpoint apa kemana gitu? Karena based on apa yang gue tonton di Singapore Championships, NWG tuh turun di sini nih, di sekitar sini nih, Refinery. Dimana kita tahu kalau seandainya first riders di sini enak nih natakin NWG. Menurut kalian NWG bakal turun mana? Coba komen kolom komentar, siapa tahu kalian tahu. Dan untuk The Sub sendiri di sini DC sama Load, dimana Load juga cukup objektif mainnya, tapi kita tahu ya berdasarkan apa yang terjadi, tim-tim yang turun di sini nih, di The Maze, Mammoth, The Sub itu bakal susah masuk late game. Kenapa? Karena late game biasanya itu ada di sekitaran Stone Ridge Command Post, Santa Catarina, sama Bayfront Command Post, sama Refinery nih, sekitar sini nih. Late game tuh nggak jauh-jauh dari sekitar sini. Jadi bakal jadi satu kesulitan tersendiri untuk tim-tim yang emang biasanya ada dari map sini. Ya, itu terbukti. Bukan cuma di Indonesia doang, tapi di beberapa turnamen internasional itu pun kerasa gitu. Attack all around di Stone Ridge, dimana ada Faik Sourar juga. Penasaran banget gue ini Attack all around kayak gimana gameplaynya kalau seandainya ketemu tim di sini juga. Tapi harusnya ini bakal jadi kepencar lah ya. Gimana menurut kalian untuk Kalahari
mapnya bakal kayak gimana? Komen di kolom komentar. Nah, ini next kita bakal bahas Purgatory ya. Jadi, to be honest, gue nggak mau bahas terlalu panjang karena gue mau bahas drop zone yang grand final juga. Jadi biar semuanya rampung di satu video aja. Gue nggak mau bikin 2 konten. Ribet banget gitu ya. Kita bahas inti-inti poinnya aja karena memang ini konten tentang pembahasan drop zone FFWS gitu ya. Jadi kita bahas habis di sini aja. Tapi singkat padat jelas gitu ya. Di field Attack All Around dan juga mod host ini punya dari Hockey Esport ya. Terus Brazilianya tim TG. Ini Brasilia kebagi 2 deh ya juga. Terus First Riders, Lumber Mill, Fire Brigade, Central. So far menurut gue ini pembagian yang cukup rata ya dan nggak ada penumpukan yang terlalu beresiko. Mungkin kalau kita berbicara penumpukan yang beresiko ada di Crossroad ya, dimana ada Loud. Kita tahu Loud juga punya gaya defensif yang kuat banget, ditambah bakal ketemu NWG ya atau Nigeng dari Singapura Championship yang kita tahu gameplaynya sangat fenomenal. Kalau seandainya NWG atau Loud tumbang duluan di sini bakal jadi enak banget ya, karena 2 tim ini menurut gua adalah tim yang harus diwaspadai, apalagi untuk tim Indonesia yang kita tahu dari Lumber Mill biasanya rotasinya dia bakal ke campsite, habis campsite dia bakal nungguin circle ke arah mana. Nah, circle-nya biasanya itu ada di sekitar sini nih, di sekitar sini, terus di sekitar sini, sama ke sini. Kemarin terakhir sih sekitar sini nih, ngebelah 2 pulau sama daerah field begini ya. Yang gue lihat masih jarang circle-circle terjadi tuh ke arah campsite-nya sini. Terus kalau ke sini juga masih ada nih, ke arah high ground ya, masih ada, masih bisa banget, kemungkinannya masih besar. Oke, jadi menurut kalian gimana? Hal apa yang akan terjadi? Apakah ini nguntungin atau malah gak nguntungin untuk Indonesia? Coba komen ke komentar, oke? Menurut gue pribadi ini bakal nguntungin banget untuk First Riders bermain dengan tempo yang lebih lambat, tapi tetap dengan fokusnya mereka ambil objektif kayak yang udah gue bahas juga di review rotasi gue tentang First Riders di konten sebelumnya. First Riders juga punya disiplin yang cukup bagus di Marble Wolves, dimana gue inget banget di sini mereka bermain sangat-sangat epic gitu ya. Gue nggak sabar untuk melihat gimana eksekusi mereka di tanggal 22. Makanya jangan lupa juga buat temen-temen yang dukung Indonesia, dukung juga First Riders, oke? Dengan hashtag FFindo bersatu. Mantap. Nah, kalau tadi kita udah bahas yang play-in ya, drop zone yang play-in sudah kita bahas. Sekarang kita bakal bahas langsung yang grand final nih, dimana kalau gua lihat untuk map Bermuda sendiri grand final harusnya bakalan aman, damai, dan tentram untuk EVOS Esport dari Indonesia atau EVOS Divine ya, karena observatorinya nggak ada tim yang punya drop zone yang sama. Tapi yang gue khawatirin adalah LGDS, Silent, sama ini nih tim AZ gitu. Dia bakalan kemana gitu, karena kalau seandainya dia mampir-mampir ke Obser juga bisa aja masih ketemu EVOS. Kita tahu kalau seandainya EVOS turun di Obser tuh, kalau seandainya circle yang ke sini ke Pocinong atau Kota Tua itu lama banget ya, kayak zona 2, zona 3 baru jalan masuk ke dalam zona. Dimana kita lihat juga nih di tengah zona ada Fluxo kita tahu sendiri, Nobru dan kawan-kawan itu adalah tim yang benar-benar mempunyai micro skill yang cukup tinggi, nggak boleh diremehin juga ya. Apalagi ada EVTH atau EVOS Thailand ya, dimana EVOS Thailand juga Juna dan kawan-kawan Bilong itu biasa punya siasat-siasat tersendiri untuk ngebait musuhnya. Dan yang menarik adalah EVTH nih di Clock Tower bareng persis sama Geekfam, yang mana Geekfam juga salah satu perwakilan dari Malaysia yang cukup harus diwaspadai menurut gue. Dan gue udah bikin juga kontennya tentang review rotasinya Geekfam, nanti gue bakal upload setelah konten ini tentunya. So untuk Clock Tower sendiri menurut gue harusnya Geekfam bisa geser ke arah Hangar, atau kalau seandainya mereka maksa di Clock Tower, mungkin EVTH yang bisa geser ke arah Factory. Jadi ini bisa jadi satu pertimbangan untuk kedua tim ini. Dan untuk Mil sendiri nih ada Burst the Sky sama Galaxy Racer asal India gitu ya. Burst the Sky asal Vietnam. Nih jujur kalau gue lihat biasanya yang sering nge-split itu adalah Burst the Sky ketimbang Galaxy Racer kemarin. Cuman nggak tahu juga ketika nanti eksekusi bakal kayak gimana. Harusnya nggak bakal ada perang di early ya, karena grand final tuh pasti semua tim hati-hati banget. Dan untuk VIP sendiri gue nggak terlalu nyatet gimana karena kayak VIP kan turun di Captain nggak ada siapa-siapa. VIP bisa ke Sentosa, dia juga bisa langsung naik ke sini ya. Soalnya untuk tim-tim yang juara ngewakilin regional ini kalau gue lihat punya strategi drop zone sama rotasi yang simple banget, kayak cuman sekali jalan circle terakhir di situ. Jadi gimana menurut kalian? Bermuda bakal jadi milik EVOS Divine Indonesia atau tim dari regional lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Kalau menurut gue pribadi ini Bermuda bakal jadi momen yang nggak terlalu gimana-gimana untuk EVOS, karena EVOS biasa main objektif di Bermuda, bukan di Bermuda pertama tuh EVOS biasanya nggak langsung panen kill gitu. Nanti di Purgatory dia baru membara-bara gitu ya. Nah sebelum kita bahas Purgatory-nya, kita bahas Kalaharinya dulu, karena kan sistemnya sekarang tuh Bermuda Kalahari Purgatory gitu ya. So
Untuk Kalahari sendiri drop zone grand final yang gue lihat Shrines aman, gak ada tim yang turun drop zone yang sama. Ini Foundation dong nih yang gue nggak tahu nih bakal kayak gimana, karena jujur Fluxo, LGDS sama Burst the Sky punya drop zone yang mirip ya. Tapi gue juga pernah lihat Burst the Sky turun di area Refinery, so ini bakal jadi satu pertimbangan yang menarik banget untuk LGDS. Kalau seandainya dia lihat ada 2 tim yang turun di Foundation, dia harusnya ngalah gitu ya, atau salah satu dari tim yang ini 3 biji turun di Foundation ngalah gitu. Ada yang kalau Lambton mungkin, ada juga yang ke arah Memot, karena di The Maze sendiri Galaxy Racer akhirnya bebas sendirian gitu ya. Jadi kita tahu drop zone dari The Maze tuh rotasinya biasanya ke sini, abis itu ke Refinery sini nih. Terus yang dari Foundation biasanya langsung ke rumah panggung sini, kayak yang udah pernah gue bahas juga untuk review rotasinya Branix kalau nggak salah ingat. Dan di desap kosong juga by the way. Apalagi di sini komen pos ada EVTH atau EVOS Thailand. Jadi gue jujur penasaran karena EVOS Thailand sendiri punya gaya bermain defensif yang luar biasa di comment post. Dia kayak nggak kemana-mana, tapi tetap viewsnya tuh atau visionnya tuh kemana-mana gitu, mantau pergerakan sekitar yang mau datang ke area comment post. Dan gak jarang EVOS tuh juga buyah di Kalahari gitu untuk EVOS yang Thailand. Geek Fam ini ada di Stone Ridge, dimana Stone Ridge sendiri kita tahu ya, orang-orang yang pinggir-pinggir sini nih, The Maze sampai Mammoth The Sub sama Stone Ridge biasanya agak kesulitan kalau ketemu tim defense-nya tuh, kalau ketemu tim yang biasanya ngedefense-nya kuat gitu, bukan tim yang berantem. EVOS Thailand sendiri tuh bukan cuman kuat ngedefense tapi kuat berantem juga. Jadi gimana tuh? Bakal jadi mind blowing banget harusnya ya. Kalau kita berbicara balik lagi ke Shrines ya, Shrines nih nggak nemuin masalah biasanya kalau di Bayfront-nya nggak ada siapa-siapa, kecuali ini VIP Esport atau si Silence yang dari Council Hall atau Confinement ini datang ke Bayfront gitu ya. Karena kan EVOS yang kita tahu kan dia bisa pakai launchpad juga ya kan ke Bayfront, atau dia ke arah high ground sini, habis itu amanin 2 rumah ini. EVOS di sini nih biasanya ya kan. So, gue bener-bener gak sabar juga bakal kayak gimana gameplaynya. Buat EVOS sih harusnya di Shrines ini bakal jadi gameplay yang cukup menarik ya. Nggak sabar gue juga nunggunya. Menurut kalian sendiri gimana, Blay? Coba komen di kolom komentar apa yang bisa Indonesia lakukan di map Kalahari. Gue tunggu komentar kalian. Oke, itu aja berarti ya untuk drop zone Kalahari. So, next, last but not least, ini dia drop zone di arah Purgatory, dimana lagi-lagi gue melihat EVOS Esports atau EVOS Divine, tim kebanggaan kita dari Indonesia ini, gak ada tim lain yang punya drop zone yang sama EVOS, which is itu di Mothos ya. Kecuali salah satu tim dari Play-ins tadi yang punya drop zone yang sama di Mothos, dia lolos. Makanya itu harus kita antisipasi. Semoga First Riders yang lolos, terus tim yang turun di Mothos nggak lolos, biar nggak ketemu sama EVOS gitu ya. Karena Ipul sendiri mengakui di podcastnya dia di channel apa tuh, 3 orang YT ya kalau nggak salah ya, ada tuh dia bilang susah dia kalau turun barengan sama tim lain gitu. Ya intinya ini EVOS free di Mothos ya. Dan kalau kita tengok ke Crossroad lagi-lagi ada penghuninya. Belum lagi kalau seandainya nanti Load lolos, lu bisa bayangin di Crossroad berarti bisa jadi ada 3 tim gitu. Ada Load, ada VIP, atau tim AZ gitu ya. Bakal jadi berdarah-darah banget, dan ini bakal nguntungin untuk EVOS harusnya. Dan kalau seandainya VIP atau orang-orang yang turun di sini nggak narik ke sini, menurut gua kembali lagi nih bakal nguntungin untuk EVOS, karena EVOS biasanya looting panjang cepet gini, bisa sambil nyari vision ke arah Crossroad gitu ya. Dan kalau boleh jujur, gue melihat di sini banyak banget peluang-peluang untuk EVOS bermain lebih defense. Kenapa? Dia bisa holding di sini ya. Terus juga untuk Fluxo sendiri, dia udah punya Brasilia, paling kalau seandainya circle-nya ke sini, ya si Fluxo naik dikit gitu. EVTH juga apalagi nih, Marble Works punya dia sendiri, apalagi query-nya juga kosong. Bisa jadi EVTH kayak gameplay yang udah pernah gue review rotasinya. Dia turun di Marble Works, terus ke query, habis itu ada yang sempat ke Mountain Villa, balik lagi ke Marble Works. Jadi bakalan tajir banget ini bocah lootingan ya, EVTH atau EVOS Thailand. Centralnya nih yang agak gue pertanyakan ya, Central Fire Brigade nih, map bawah nih kalau di Purgatory selalu menarik ya kalau gue bilang ya, jujur ya. Karena kalau lo perhatiin banyak banget tim di Central gitu. Ada Geek Fam, ada Silence, ada Galaxy Racer sama Fire Brigade yang drop zone-nya mirip. Dia di Fire Brigade sama Central. Terus juga kalau kita inget di First Riders, kalau dia lolos amin ke Grand Final itu di Lumbermill. Jadi ini bakal jadi dinamika gameplay yang menarik nih. Ini mereka ada yang mau ngalah nggak? Kalau ada yang mau ngalah pasti lewat ke arah Lumbermill atau ke sini duluan nih ya, minimal ya. Dimana di sini juga udah ada LGDS. Jadi jujur-jujuran aja, di Purgatory biasanya tuh juga seperti yang gue bilang, EVOS punya advantage dimana dia tinggal natakin orang-orang yang lagi perang gitu, datang belakangan di waktu yang tepat, dengan catatan ini lootingannya pasti udah kenyang banget EVOS ya kan. Dan ketika dia datang, dia biasanya panen kill di sekitar sini nih ya, sekitar sini Brasilia, EVOS tuh biasanya panen kill tuh.
atau di sini nih. So, kita doakan aja yang terbaik pokoknya untuk EVOS Esports ya. Dan juga First Riders, semoga dia bisa bawa pulang hasil terbaik untuk Indonesia. Karena apa? Karena mereka tuh udah mengorbankan hidup mereka, keluarga mereka, waktu mereka gitu. Apalagi nih mau jelang bulan puasa, mereka karantina di sono, puasa di sono, lebaran di sono, kagak ketemu keluarga. Lu bayangin, demi Indonesia gitu kan, demi Free Fire Indonesia. Jadi buat kalian para survivors Free Fire yang main FF, ayo dukung tim Indonesia kita, kebanggaan kita, First Rider sama EVOS Esports atau EVOS Divine dengan hashtag yang sama, satu suara, FF Indo Bersatu, hashtag Indopride. Oke, apapun terjadi, apapun hasilnya, tetap dukung, tetap support, berikan mental dan dukungan yang positif juga gitu. Vibes yang positif biar mereka juga ngebacanya enak, jadi semangat gitu merekanya. Oke. Ya segitu aja lah ya, kurang lebih pembahasan tentang drop zone dari FFWS 2021 Singapura. Overall ini kalau yang gua lihat secara garis besar yang bisa gue analisa singkat ini, First Rider sama EVOS Esports atau EVOS Divine dari Indonesia punya chance besar untuk tampil gemilang, tampil sesuai harapan kita. Tapi tetap kita nggak boleh nggak boleh menyampingkan musuh-musuhnya juga yang bakal main nih. Musuh-musuhnya juga punya kerja keras yang nggak bisa diremehin juga gitu. Jadi namanya turnamen, semua orang pasti mau menang, ya kan? Semua orang pasti mau jadi yang terbaik. Tapi tinggal gimana caranya kita sebagai negara Indonesia nih, sebagai netizen, sebagai survivors ya kan, itu bisa mendukung penuh ya kan, mau EVOS mau FR ini kita dukung sampai akhirnya mereka merasakan semangat yang kita berikan untuk mereka dan mereka convert itu menjadi hasil yang udah kita harapkan, yaitu bawa pulang juara 1-2. Amin ya. Siapa di sini yang cita-citanya pengen lihat EVOS sama FR juara di FFWS? Komen di kolom komentar, oke? Demikian aja pokoknya dari Drop Zone FFWS 2021 ini. Pembahasannya ya mungkin buat beberapa ada yang bilang kayak mungkin kurang detail atau gimana, gue mohon maaf sebelumnya karena balik lagi apa yang gue lihat ini ya based on perform terakhir mereka di turnamen kemarin, mereka bertanding di region mereka masing-masing gitu ya. Jadi kalau seandainya pas hari H berubah gameplaynya, kita juga nggak pernah tahu dan pasti bakal ada tim-tim yang gameplaynya tiba-tiba berubah dan drop zone-nya berubah. Oke, itu aja dah pokoknya dah. Aduh, gue jujur-jujuran udah gak sabar sih nunggu tanggal 22 sama 29 Mei ya. Padahal ini baru April gitu ya, tapi gue udah excited banget sampai gue bikin juga nih drop zone-nya, pembahasan drop zone buat kalian juga karena kalian juga udah minta gitu. Dan next bakalan ada konten review rotasi lagi seperti biasa, kita bahas-bahas tim-tim yang ada di sini, yang ada di Grand Final maupun yang ada di Play-ins untuk FFWS 2021. Oke, jangan lupa untuk tonton konten gue selanjutnya. Dan kalau kalian punya saran next gue harus bikin konten apa, komen di kolom komentar, oke? Akhir kata dari gue, thank you banget buat yang udah pada nyimak gue ngebacot nih sampai kurang lebih 20-30 menit ya. Thank you so much pokoknya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, jangan lupa di share, ya kan? Jangan lupa di subscribe, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa di follow Instagram gue nih, untuk mengetahui keseharian gue. Kalau begitu, gue Aji Spen di sini pamit undur diri. Mohon maaf kalau banyak salah-salah kata ya. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dimudahkan urusannya. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. See you guys in next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.